kemungkinan besar dia nggak akan pergi ke brand seperti Nike atau Adidas. Oh gitu Paul. Menurut gue ya, karena terutama gini, lo mau ngalahin kontrak yang udah dikasih Under Armour udah segede apa? Itu udah gede banget nilai awalnya ya. Kita nggak usah bahas nilai share-nya yang udah menurun. Berarti mereka nggak mungkin dia ngambil kayak kontrak kecil gitu demi karena gue mau sama Nike sama Adidas. Ya kontrak harus gede. Segede apa? Ya kita harus ingat ya, LeBron James walaupun angka itu masih fluktuatif, kita nggak pernah tahu ya angka sebenarnya seperti apa. Tapi kan lifetime deal kan. Cristiano Ronaldo. Ini pemain-pemain yang ya Steph udah selevel itu ya. Sorry kalau dari sisi penjualan dan reputasi dia, karir dia dan achievement dia. Gue bisa bilang kalau lo bisa mendapatkan dia sebagai icon dan brand dia, lo harus bayar dia gede banget. Ya kita bahas dulu terkait bukan isu lagi ya, ini udah dipastikan ya, udah dipastikan Steph tidak lanjut dengan Under Armour ya. Lu ngomong isu, gue pikir mau bahas DPR. Itu podcast yang sebelah. jangan. Yang kita sebelah. Jangan sebelah. Lanjut. Puan Maharani, bahaya sekarang bahas Puan. Jadi soal Steph akhirnya tidak cabut lah, maksudnya bukan cabut, udah putus kontrak lah sama Under Armour. Berpisah. Ya bercerai gitu ya. Ternyata bukan sama istrinya. Ternyata lagi ngetren banget ya, saking ngetrennya untuk berpisah. Iya tiba-tiba bukan berpisah. Pisah ranjang, ini pisah sepatu. Pisah sepatu ya, yang dimana dia buset udah berapa tahun ya total Steph itu ya. Tapi intinya adalah 2013. Memang iya dari 2013 ya. Sepatu Under Armour itu ada data yang nanti ditampilin sama Ken juga, sama editor. Intinya adalah Nike itu tetap nomor 1 sekarang. Buat saat ini Nike itu tetap penjualan nomor 1 di dunia. Nomor 2 tuh Adidas gitu. Nah sisanya bahkan seingat gua itu Under Armour tuh paling bawah, terus habis itu ada Puma, di atasnya dia ada Converse gitu-gitu. Tapi Nike sama Adidas ini masih menguasai. Itu yang lebih gilanya Paul. Ini lebih gila lagi ya. Gue baca berita bahwa timnas Jerman itu kan putus kontrak Adidas sama jersinya sama timnas Jerman lah, sepak bola gitu kan. Yang dimana Adidas tuh dari Jerman gitu. Nike itu menawarkan kalau nggak salah 100 million US dollar atau apa untuk 1 tahun. Gue lupa pokoknya kontraknya gimana, kalian pasti lebih ngerti ya. Gue lupa inti kontraknya gimana. Tapi dia menawarkan 100 juta, misalkan let's say 100 juta million US dollars per tahun gitu. Plus pembinaan atlet muda Jerman. Dia sampai segitunya tuh Nike itu sekarang. Nah lu ngelihat ini cabut dari Under Armour, terus habis itu Nike ngelakuin itu ke timnas Jerman yang dimana Adidas base dari Jerman. Ini tuh ngerusak pasar, memonopoli pasar atau enggak sebenarnya Paul? Atau brand lain harusnya ngadu aja gitu? Terutama gue pas tahu berita ini, kan yang pasti, apalagi yang kita follow di sosial media, berita yang kita ikutin, banyak spekulasi lah mengenai, wah ini kenapa alasannya, dan kita terlalu mikir dari angle basket ataupun dari brand, karena kita tahu brand sepatu dan di dunia basket dan atletik. Gue abis itu mulai mencari beritanya dari angle lain, yaitu dari sisi bisnis. Dan sebenarnya alasan yang gue akhirnya cari tahu dari sisi bisnis, emang gini, secara finansial udah nggak masuk akal untuk mereka melanjutkan hubungan ini. Kenapa? Seperti lo bilang tadi, Under Armour. Iya. Jadi gini, dia kan tadinya ceritanya ya kocak kan tentang yang Nico Harrison, semua orang udah tahu yang saat dia di Nike, yaitu dia salah kasih PowerPoint yang namanya belum diganti, kalau nggak salah namanya nama KD atau siapa gitu, yang harusnya Steph atau Stephnya namanya salah atau gimana gitu. Itu ceritanya, kita kan belum tahu, kita nggak di ruangan itu juga, tapi cerita yang banyak yang beredar adalah Nike itu fumble Steph lah, ibaratnya mereka ada chance untuk menggarap dia, dia malah memilih untuk ke Under Armour. Salah satu yang alasan terutama, bukan hanya itulah, itu yang lebih sensasional. Tapi salah satu alasan kenapa dia memilih Under Armour memberikan dia sub brand, yaitu kayak Nike sama Jordan. Ibaratnya lo sama kita, tapi lo punya sub brand sendiri, lo punya carry line di mana nanti bisa ada atlet yang di bawah brand lo sendiri, just like Jordan brand. Bahkan bisa ada kayak Jordan juga, ada golf juga, kita lihat kan line dia juga luas, bukan hanya basket, tapi ada apparel juga, ada kolaborasi sama Bruce Lee yang waktu itu lo pernah lihat gue pakai dan lain-lain. Itu keren. Itu 2013. Kenapa di 10 tahun kemudian 2023
ini gue nemu ini, kalau ini beritanya bener, bahwa pas Steph Curry kontraknya di extend di Under Armour, itu sebagian besar dia dapat saham sebanyak 8,8 plus juta share saham. Nah kalau itu hitung share itu nilai share-nya kan. Nilai share-nya waktu itu kalau nggak salah di atas $8, 8 atau $9 per share. Dalam arti kalau lo matematika atau pakai kalkulator 8,8 ribu sekian share, itu artinya itu nilainya sekitar $75 juta at that time di 2023. Jadi dengan nilai kontrak dia plus insentif ini, plus dia juga ada performance insentif dan bonus. Dalam arti kalau penjualannya mungkin ya, gue ini spekulasi juga, mungkin penjualannya kalau nyampe segini, lo dapet bonus lagi penjualannya, jadi semacam kayak tier lah. Nah ini wajar di kontrak-kontrak seperti ini. What happened 2 tahun kemudian, kayak lo bilang Under Armour menurun. Anjlok ya. Share mereka tahun ini sudah sejak dia tanda tangan yang kontrak renewal yang 2023 sudah menurun 47%. Anggap aja 50% deh setengahnya. Jadi yang share-nya dulu $8, sekarang harganya nilainya cuma $4. Jadi untuk dia, jadi nilai bagian itu dari kontrak dia udah sangat berkurang. Jadi secara finansial nggak make sense untuk Steph Curry tetap bertahan di situ, ataupun untuk Under Armour tetap membayarkan dia sebesar itu untuk apa ya, ibaratnya produk atau brand yang sedang menurun, sedang anjlok lah ibaratnya. Iya, bisa hancur banget ya. Jadi ibaratnya kayak gini, kalau gue nggak main stock market, gue nggak tahu lo main stock market atau enggak. Okay. Tapi ibaratnya kadang-kadang ada orang memilih untuk wah gue jual aja deh walaupun ini lagi rendah daripada ini menurun terus. Gue telan deh kekalahan gue telan rugi gue gitu ibaratnya ya. Sorry ya kalau gue salah penjelasan tentang sisi finance karena ini lebih dari bisnis. Gue dapet ini tuh dari kalau nggak salah International Business Times atau apa gitu. Pokoknya ada seseorang yang membedah kontrak dia renewal ini dan kenapa ini terjadi sekarang. Kalau dari sisi bisnis ini make sense berdua. Makanya bukan kalau lo baca Steph Curry meninggalkan Under Armour atau Under Armour putusin kontrak, enggak. Selalu kita baca kalau yang benar adalah mereka part ways, mereka berpisah aja. Berpisah karena untuk keduanya ini sebaiknya untuk kita berdua bahwa kita tidak lanjutin aja deh. Gitu. Mungkin penjualannya juga. Nah, di atas di selainnya itu ada banyak masalah lah sama Steph Curry selain ini. Ini bukan masalah dia sebagai pemain ya. Justru karena Steph selegendaris itu, sepatu yang bisa dibilang average doang bisa dibikin selaku itu. Bahkan dari banyak sneaker aficionado lah, sneaker lovers atau orang yang ngerti sneakers sering nyela sepatunya Steph kan. Bahkan di Steph 3 kalau nggak salah, lo ingat gak sih yang rendah? Yang sering jadi memes, yang jadi sepatunya suster atau dokter atau bapak-bapak. Itu ternyata Bob Myers yang saat itu masih GM di ini pas mereka masuk final kalau nggak salah, berarti tahun ketiga ya kalau Steph 3 jadi 2016. Dia dilarang untuk pakai itu di final. Kenapa? Karena takut ankle-nya kena. Itu yang rendah. Jadi aneh karena Steph itu punya history, punya sejarah ankle dia cedera. Jadi segitunya sepatunya tidak dipercayai sama tim dia sendiri aja untuk menyarankan dia jangan pakai itu deh buat main di final, riskan nih. Nah ini banyak masalah yang numpuk untuk Under Armour sebagai brand. Nah gue lo tau gue suka nge-gym. Gue punya baju Under Armour dari 2015, 2014, sampai sekarang masih utuh loh, masih gue pakai seminggu sekali, nge-gym langsung dimasukin ke laundry, ke mesin, nggak ada yang out of shape, semua kondisinya masih oke banget. Oh jadi secara material masih bagus. Secara material, ini kualitas barang ya produknya ya. Okay. The Rock punya line sendiri kan, Dwayne Johnson. Itu gila, gue punya sepatu gymnya satu nggak rusak-rusak, akhirnya gue kasih karena udah bosen aja pengen ganti sepatu lain udah 3 tahun. Baju gym Under Armour gue nggak bermasalah sama sekali. Jadi gue sempat mikir lagi ini kenapa ya? Karena secara produksi mereka jelas bisa bikin produk yang long lasting dan kualitasnya bagus. Nah ini sekarang gue sempat nonton sebuah YouTube. Gue lupa namanya orangnya siapa, tapi dia lebih ke sneakers, lebih membahas culture-nya. Dia menyatakan bahwa Under Armour dari dulu nggak pernah ngerti culture-nya basket. Mereka tuh ngerti culture-nya running, fitness, gym, tapi mereka tidak terlalu mendalami dunia basket as a culture. Contohnya, lu lihat iklannya Anthony Edwards, keren banget. iklannya bawa temen dia, ya kan, bawa temennya, bawa Dave Chappelle, kayak
mereka ngerti banget anak orang basket tuh sukanya apa gitu. Bahkan tokoh non basket yang mereka bawa ke iklannya pun relatable buat orang yang nonton. Iya. Dimana Under Armour mungkin slip up-nya di situ. Mereka tidak ada orang di timnya yang terlalu ngerti orang yang suka basket tuh sukanya apa. Dan contohnya adalah dari sisi desain aja gampang. Desain itu sebenarnya kalau bukan Steph, bukan sepatunya Steph, coba bakal selaku itu nggak? Enggak lah. Lu pernah punya nggak? Pernah punya. Gimana pengalaman lo? Sebenarnya nyaman. Fine aja kan? Ya tapi bukan kalau kita bandingin dengan sepatu Nike desainnya yang catchy gitu ya tetap Nike juga ujung-ujungnya kan. Apa yang catchy dari mereka? Yang apa maksudnya? Dari misalnya lo Nike deh. Oke, Nike. Ya ini di shape-nya, desainnya, terus perpaduan warnanya mereka gitu. Terus ya itu tuh gimana ya? Misalkan kita kan main basket ya, Paul. Kan lu sekarang basket banget tuh gue perhatiin. Oke. Ya kan gue liat gila sampai berangkat nih tiba-tiba IBL apa gitu. Tapi kalau gue sering banget main basket pakai sepatu Kyrie waktu zaman Nike dulu sama PG. Gue seneng banget apalagi terutama yang Kyrie Irving karena colorful kan. Oke. Ketika lu pakai main basket dengan baju basket gitu terus lu masuk ke lapangan, lu tuh punya confidence sendiri gitu. Lu ada kayak kepercayaan diri yang gue kerennya kayak di lapangan gitu, berasa kerennya gitu. Sehingga begitu lu gocek-gocek main basket, megang bola tuh kayak ada apa ya? Gue gimana ngomongnya ya? Tapi intinya kayak sepatu ini, energi sepatu ini kayak nyampe ke lu gitu. Seolah-olah anjing gue Kyrie Irving gitu. Ada gitunya dengan pas lu lihat ke bawah, anjir sepatu gue keren banget gitu. Jadi main tuh kayak swag aja gitu main basket gitu. Nah itu berasa di gua. Ini yang lu bahas tadi. Terus lo coba lanjut. Nah iya, ketika gue pakai Steph, gue ada kok baju Under Armour main basket. Steph sepatunya aja deh. Sepatunya dan baju gitu. Gue punya pakai. Gue nggak ngerasa feel itu gitu. Pertama bukannya gimana ya. Logo Nike itu kan magnificent aja buat gua ketika lu pakai swooshnya. Swooshnya itu atau enggak even Adidas pun tidak bisa menyamai itu menurut gua untuk keikonikan logo itu ya. Adidas itu enggak gitu tapi begitu gua pakai James Harden, gua tetap merasa bahwa anjir ini sepatu basket buat gua gitu. Oh ini sepatu basket warna orange yang James Harden tuh ada yang warna dulu ada orange tuh awal-awal tuh orange sama abu-abu gua pakai masih enak gitu. Pakai Damian Lillard masih enak gitu. Derrick Rose gitu. Nah tiba-tiba ketika gua pakai Under Armour hilang aja feel itu. Kenapa? Terasa agak polos ya sepatunya? Iya terasa kayak bukan pertama ini bukan kayak sepatu Steph aja gitu. Maksudnya ini kan kayak bukan sepatu pemain basket terkenal. Ini kayak udah tidak menggambarkan karakteristik pemain yang memiliki edisi sepatu ini gitu. Iya, jadi kayak nggak ada kayak ini sepatu Steph nih gitu doang gitu. Kayak gitu aja. Oke. Semua yang lo bahas itu nggak ada satupun yang berhubungan sama performance atau teknologi. Itu terutama ya. Jadi berarti buat orang-orang kayak kita dan gue yakin jutaan orang yang beli sepatu basket, ya kita tidak utamakan, wah soalnya tuh harus yang teknologi paling tinggi. Kenapa? Karena kita bukan pemain profesional. Iya yang pemain profesional ada pemain IBL ataupun liga-liga lain. Tapi itu bisa dibilang minoritas lah. Mayoritas yang beli sepatu basket, yang lu bilang apa tadi? Yang awal, warna. Yang kedua, desain. Iya. Kenapa itu penting? Karena itu membawa lo percaya diri, jadi lo lebih pede. Iya. Benar nggak? Iya. Itu kan berarti yang ngedesain ataupun yang kasih input, berarti didengerin ya inputnya. Gue nggak tahu hubungan Steph, dia kasih input akhirnya diterapkan sesuai sama visualisasi dia atau enggak. Iya. Tapi paling enggak kalau Kyrie kayak warna-warni banget segala kayak. Benar, gue ngerti kenapa. Misalnya gue pakai sepatunya LeBron yang pink gitu, atau gue pakai Shea gitu. Kerasa, gue nggak bikin gue lebih bagus juga presentasi syutingnya, nggak tahu. Tapi pasti gue lebih happy. Iya. Right? Jadi gue untuk gue mengulangi Devin Booker, gue suka banget Book 1. Wah pengen punya semua warna. Book 2 baru launching hari ini. Warna hitam lu upload sama yang orange juga, ada yang orange, full orange bawahnya merah, warna Suns. Wah keren banget. Langsung gue pengen punya. Kenapa? Karena yang ngedesain udah memikir gimana caranya untuk nyampe ke kita-kita. Biar kita happy pas di lapangan. Wih, book baru nih. Nggak harus gue main kayak Devin Booker juga. Lo pakai sepatunya Steph, lo nggak usah main kayak Steph juga. Tapi ada feel dari sepatu itu yang bikin lo nyatu sama sepatu itu. Jadinya jujur, gue lebih suka Devin Booker gara-gara sepatu dia. Gara-gara Olimpiade, gara-gara dia di Paris mainnya, maksud gue dia lo ternyata team player banget.
Karena kita sempet lihat klip-klip di Summer League dia nggak mau di double team ini gue pikir cengeng juga ini orang. Pas gue lihat di Paris Olympic keren juga ya lo team player banget. Naik sepeda keren aja gitu orangnya gitu kemana-mana asik bisa jadi part of the team dia tahu dia bukan pemain utama. Terus book 1 gue coba enak desainnya keren. Gue jadi pengen punya. Sebenarnya apa hubungannya itu sama teknologinya? Yang The Book 2 katanya teknologi solnya insole yang airnya lebih dimajuin ke depan. Oke, nice, bodo amat, gue sih nggak peduli. Tapi keren bentuknya, gue pengen punya. Ngerti kan sih maksud gue? Jadi Nike tuh udah nggak perlu dipertanyakan lah. Adidas, Nike. Itu mereka tuh udah mengerti gimana caranya untuk nyampe ke target market masing-masing. Mau itu bola, mau itu basket. Mereka punya tim divisi sendiri lah. Ada divisi basket nggak ikut campur sama divisi bola juga. Ya, sendiri-sendiri. Mereka tahu lah. Mau itu dari komedian, melalui hip hop, melalui musik, apapun itu, street culture. Dia memaksimalkan karakteristiknya, misalnya Anthony Edwards di Adidas untuk keluar AE1 atau AE2. Gimana biar lo pengen beli sepatu itu juga. Karakteristik dia keluar di iklannya, tengil-tengilnya yang gue jadi pengen punya AE2 karena lihat iklan-iklan yang barunya. It's not all about sepatunya sendiri tapi bagus loh kualitasnya. Tapi high performance loh ini soalnya ini loh ini. Kita rata-rata kita nggak peduli ya Gimal untuk kita beli sepatu itu keren, bagus nggak sih bentuknya, keren nggak sih, gue ntar di lapangan ntar gue dipuji-puji orang nggak kalau orang gue punya sepatunya sih ini nih. Ya sorry, gue jujur aja itu hal-hal yang penting buat gue karena gue nggak gitu jago main basketnya. Ini gue bisa bilang gue bukan hanya gue yang kayak gitu deh. Gue yakin banyak orang yang kayak gitu dan ini yang membuat Under Armour salah baca marketnya mereka sendiri aja. Nggak tahu gimana caranya untuk bisa membuat Steph line ini relatable untuk orang-orang yang pengen main basket. Mereka pikir karena ada nama Steph, ini signature shoe-nya Steph, Steph best shooter of all time, lo pasti suka. Iya, itu bikin gue lebih suka. Tapi nggak berarti gue akan pergi beli sepatu ini juga. Karena in the end, design matters. Warna itu matters. Kayak stylenya cocok sama gue atau enggak. Karena gue bukan Steph. Jadi gue sepatu itu harus cocok di gue juga. Gue bukan Devin Booker tapi gue ngerasa sepatunya cocok di gue. Gue jalan-jalan pakai celana pendek juga bisa pakai sepatu. You know what I mean? Jadi alasan kita beli sepatu basket dan sales sepatu basket bukan hanya kita bawa sepatu basket ini ke lapangan terus main game serius. Enggak lagi. Banyak alasan yang lain. Jadi itulah menurut gue kenapa sebaiknya emang mereka pisah. Dan gue sangat tertarik untuk lihat desain ke depannya Curry brand ini akan seperti apa. Ya, soalnya Steph Curry 2026 Under Armour masih berhak untuk rilis satu lagi. Steph yang berikutnya ini yang gue lupa nomor keberapa. Tapi mereka berhak untuk keluarin satunya lagi 2026 di bawah Under Armour. Bahkan Under Armour Nike itu hebatnya ya. Maksudnya kalau kita pakai Nike gitu tuh kita masih bisa di satu sisi kita ngerasa itu casual, di satu sisi tidak sporty tapi tidak sporty juga gitu. Kalau Under Armour itu kalau kita pakai jalan kesannya kayak mau olahraga bos gitu. Kayak ada gitunya tuh sepatunya dia tuh logonya, sepatunya semuanya tuh bikin kita kayak gue olahraga banget kayaknya abis ini mau nge-gym kayaknya nih gue nih gitu. Ya kan? Iya tapi kalau Nike kita pakai jalan biasa nonton ke mall atau enggak jalan sama pasangan masih tetap berasa gue casual sih gitu. Bener. Karena kayak ini contohnya deh, contoh terbaiknya SGA. Top 10 sepatu, kemarin banyak list yang keluar top 10 sepatu 2 tahun ini karena udah mau akhir tahun nih. Ya SGA. Nomor 1 SGA kan. Gue pakai SGA main 2 kali, sisanya gue sayang takut keinjek orang. Udah keinjek orang beberapa kali gue bete. Karena segitunya keren buat dipakai jalan. Dan Shea pun udah menyatakan kan, gue bilang kalau di zip ke bawah itu berarti buat lo jalan-jalan. Kalau di zip ke atas buat performance mode. Itu sebenarnya trik marketing mereka sebagian dari desain juga. Trik dari desain dan trik dari marketing untuk lo bisa menggunakan pengen sepatu ini karena wah gue gak gitu sering main basket tapi gue tetap pengen sepatu ini. Ngerti kan? Iya dia mengakomodir orang yang punya perasaan itu ya yang kayak coba lu gak main basket tapi lu favorite player of all time GOAT lu adalah Steph Curry. Lu pengen punya sepatunya. Tapi gimana gue gak main basket juga, gue pakai jalan juga kayak lu bilang agak nanggung. Iya, nggak cocok kalau pakai celana panjang. Gue ngerasa waktu itu kayak aneh gitu, Paul. Kalau Under Armour nggak banyak lagi sepatu basket yang cocok pakai celana panjang. Iya, begitu pakai celana panjang, pakai Under Armour kayak mau nge-gym gue ya, gitu. Ada gitu-gitunya. Gue berasa. Yang bisa ngegarap itu dengan sempurna adalah yang pertama yang di kepala gue ini opini gue Jordan. Jelas Jordan dari pas dia di bawah Nike, dia memikirkan hal itu banget dan sekarang Jordan brand sendiri juga
adalah unsur itu. Anthony Edwards, Devin Booker, Shai Gilgeous-Alexander, itu semua sepatu yang lo bisa, pasti masih banyak lagi lah yang belum gue kepikiran. LeBron pun ada beberapa edisi yang dipikirin colorway yang ini emang bukan harus buat dimain di lapangan doang. Iya, semua sepatu pemain Nike PE-nya pemain NBA itu semua bisa dipakai jalan loh. Kevin Durant, PG, Paul George tuh keren banget. Bahkan dia kemarin PG yang PlayStation kan, wah itu kan maksud gue gimana ya? Itu tuh dipakai jalan keren PlayStation, banget. contoh yang terbaik buat ini ya. Tadi gue bahas Steph Curry kolaborasi sama Bruce Lee, keren sih legenda Bruce Lee. Oke. Tapi mungkin buat anak, saya Bruce Lee udah meninggal lama ya. Gen Z yang gak terlalu ikutin martial arts atau itu mungkin lebih niche market ya. Tapi PlayStation, orang yang suka basket pasti tahu PlayStation kan. Siapa sih gak main 2K di PS atau bola pun Winning Eleven apapun FIFA di PS. Itu jadi perkawinan kolaborasinya juga lebih cocok. Nah itu kan dari brandnya sendiri. Kita mau collab sama siapa nih? Jangan sembarangan juga karena ini ngaruh ke target market yang kita mau reach. Iya. Dan Steph Nike itu selalu tidak pernah kehabisan ide lah gitu ya. Kayak aja bisa tiba-tiba J-nya tuh jadi logo ceknya gitu. Maksudnya kayak ya setuju. Dan gue juga penasaran kenapa Under Armour tidak maksudnya kan Under Armour berarti kan sebenarnya brand besar juga gitu. Masa dia nggak punya tim desain yang mumpuni seperti brand besar tapi tidak di basket. Iya ya. Mereka dapat tapi nggak mau meng-hire orang yang emang bidangnya di situ gitu. Setuju. Jadi seharusnya di tahun 2013 mereka dengan secara Steph, untung kayak ibaratnya Orlando pas dapat Penny Hardaway di draft lah, tiba-tiba persentase kita untuk dapetin dia adalah kecil. Iya. Tapi itu yang terjadi sama Jordan kan. Nike sebelum ada Michael Jordan tuh brand kecil lagi di bawah yang lain-lain. Brand sepatu lari malah. Iya kan? Jadi untuk mereka bisa dapetin Jordan, akhirnya mereka memenuhi keperluan itu. Kita harus ada divisi yang dedicated khusus untuk ini. Karena mereka percaya dengan itu. Udah tahu itu bisa terjadi dan lo sekarang dapat Steph Curry. Oke, waktu mereka dapat Steph Curry dia belum jadi Steph Curry yang sekarang. Oke, gue akuin. Dia belum lah, dynastinya Golden State belum jadi. Tapi sudah hampir loh, itu 2013. Tahun pertama dia sama Under Armour kalau nggak salah mereka first round ya, kalah di playoff. 2014 lewat, 2015 baru mereka juara kan. But potensinya udah ada gitu. Jelas kenapa potensinya ada. Karena Nike aja udah ngejar-ngejar dia. Ya kan? Jadi kalau lo menang lotre, lo menang draft pick nomor 1. Ya lo bibit yang baik gitu lo jangan. Masa gak kepikiran. Kan maksudnya kita kan lihat dokumenter Nike atau enggak dokumenter ketika Jordan diambil. Bahkan ada filmnya juga. Kan berseliweran di mana-mana kan. Apalagi sekelas Under Armour yang di dunia ini kan pasti otak itu udah nyampe ke mereka lah. Dokumenter itu. Masa gak kepikiran untuk ada Tinker Hatfield-nya gitu? Ada. Bukan mungkin lagi. Pasti ada. Tapi ternyata mereka strateginya nggak tepat. Gue gak bisa criticize karena gue gak tentu bisa kerjain lebih baik dari mereka juga. Iya. Tapi mungkin ada baiknya mereka culik seseorang, dibajak kayak dari Adidas, bajaklah seseorang dari Nike. Lu udah dapetin Steph juga, lu bajaklah kayak, ya itu wajar kok, bukan cuma di Indonesia doang, itu di seluruh dunia juga terjadi kok, di brand-brand gede, lu bajak orang yang lebih ngerti. Iya, kadang kalau kita nonton film R gitu kan, kayak ada si Michael Jordan datang sama mamanya gitu kan, terus dia bilang kita udah desain sepatu lu, kan dia nanya tuh kayak lu sukanya apa, warna Chicago Bulls merah, terus habis itu lu sukanya gimana sepatunya. Semua ide kesukaannya Michael Jordan itu dirangkum dalam satu sepatu, dikasih lihat ke Michael Jordan kan. Desain sepatu lu Nike Jordan 1 tuh seperti ini gitu. Terus dia ngelihat Michael Jordan terus langsung suka gitu kan. Nah pasti kan ada obrolan itu antara tim desainernya Under Armour dengan Steph Curry kan. Maksudnya kayak ini kita sepatu kayak gini. Nah maksud gue kan berarti either Steph-nya nggak punya taste juga. Oke, bener. Gue juga sempat mikir gitu. Iya, maksudnya apakah Steph-nya ini nggak ada taste, kayak ikut aja. Oke kok, ikut aja gue, dan dia merasa bahwa ya penting gue main basket aja. Kebaikan dia. Iya. Terlalu baik. Atau ya gitu. Atau sebenarnya Steph itu sudah sering ngajuin desain tapi tidak diakomodir sama Under Armour. Itu maksud gue kan. Jadi dan itu dua-duanya bukan alasan yang tepat. Jadi gini. Anggap aja Steph ternyata bukan seorang yang jago desain lah. Dia jagonya emang shooting basket doang. Iya. Gue gak terlalu jago untuk desain. Iya. Ya berarti tugas divisi basket lo, divisi Curry brand lo untuk tanya dia apa yang lo suka.
apa yang fans lo suka. Iya. Dari sisi warna, dari sisi apa, waktu lo kecil apa memori favorit lo. Iya. Kenapa itu penting? Devin Booker keluarin yang Chevy Impala edisi 65 itu yang warna merah tua, maroon. Iya. Itu karena kecintaan dia terhadap mobil-mobil vintage. Kita semua pernah lihat lah klip-klip dia nyetir mobil vintage. Iya. Itu kan membuat orang tahu sebagian dari personality dia atau history dia, kesukaan dia saat dia kecil. Dan buat orang yang suka otomotif juga bakal bilang, oh gue sama Devin Booker punya passion yang sama nih, bukan selain basket gitu. Hal-hal kayak gitu tuh nggak dapet di Curry brand. Gue nggak pernah lihat ada sesuatu dari Steph Curry yang dengan gue punya sepatu dia akan membuat gue terasa lebih dekat sama dia. Iya. Itu opini gue doang. Ini gue tampilin ya nanti biar biar Ken tampilin ya. Tuh lihat sepatunya dia aja yang Under Armour Curry One Dub Nation Blue. Bagus. Maksud kayak ya Allah gitu nanti tampilin kayak seharusnya tuh ini yang dikasih ke tim Golden State semua secara seragam lah. Iya, bukan ini sepatu pemain Steph Curry kan. Iya. Ya lebih dapat Golden State-nya kan daripada. Bahkan logonya lu tau kan logonya yang kayak Bugs Bunny, logo ikonnya si Steph tuh yang Under Armour yang SC itu kan kayak Bugs Bunny tuh kayak ya model gitu kan. Itu aja nggak ikonik kan di kita gitu, nggak yang kayak. Bener, gue setuju. Logo itu sangat penting juga. Iya, maksudnya logo itu tuh kayak kok gue berapa kali misalkan kita kan ya ada sering lah keluar negeri juga kadang-kadang lu juga kan Paul. Kita kan kalau ke luar negeri carilah semua apa yang tidak ada di Indonesia ini kita beli gitu. Jadi gue setiap kali gue ke Foot Locker di Korea, misalkan di Foot Lockernya Jepang atau nggak Foot Locker Amerika sekalipun, selalu ada kan sectionnya Steph tuh selalu ada di situ. Nggak pernah sekalipun gue ngerasa bahwa itu logonya dia dan sepatunya dia melambangkan kehebatannya Steph gitu. Apa bahasanya kayak bukan ke inian ya. Tidak representatif lah. Ya tidak representatif kan kemegahan Steph gitu. Sehingga ketika kita lihat brandnya tuh kayak ya udah sepatunya juga udah. Tapi begitu gue lihat Jordannya Jason Tatum misalkan atau enggak Luka Doncic atau enggak apa, itu tuh pemain yang mungkin pada saat itu misalnya kita ngomongin Tatum atau kita ngomongin KD, ngomongin PG deh misalnya gitu. Kalau dibandingin sama Steph gitu ya semuanya pemain hebat gitu. Tapi ketika gue liat PG gitu kayak gue lebih mau beli sepatu PG dah gitu. Dan ingat ya kita nggak usah suka setiap edisi juga. Iya. Itulah keindahan rilisan tiap tahun ini. Ada yang KD kebanyakan gue gak suka, tapi ada beberapa yang gue suka banget. LeBron juga sama, mostly gue gak terlalu suka, gak cocok di gue juga, agak bulky. Tapi pas yang 20 yang XX keluar, wah gila gue harus punya itu. Gitu loh maksudnya. Pokoknya ada hit and miss, itu sih pasti. Tapi masa Curry dari 2013 sama Under Armour gak ada satupun yang gue pengen. Bagus, ya Ken. Oke. Again, ini balik lagi ke selera ya. Gue yakin ada kok yang suka itu. Tapi coba tanya mereka lebih dalam lagi. Kalau itu bukan sepatunya Steph Curry, lu masih mau nggak? Nah, lu mau nggak beli Paul? Jujur, mahal. Kalau nggak ada logo EC. Nah, oke, menarik. Coba lo tampilin yang kita bahas ini sekarang ya. Tampilin Ken tampilin ntar gue kirim. Jujur, gue pernah punya sepatunya workout Under Armour yang mirip banget sama itu. Warnanya all white. Jadi apa ya, unsurnya Under Armour terlalu kental di dalam desainnya. Ini opini gue ya, correct me kalau gue salah. Kalau lo ada ide. Kalau ada orang Under Armour Indonesia ya. Nggak apa-apa. Gue kenal soalnya Under Armour. Ini kan bukan urusan mereka, bukan mereka yang desain, mereka cuma distributor di sini. Mereka megang brandnya. Maksud gue gini, gue punya yang itu persis. Gue punya sepatu yang workout brandnya, workout mereka yang buat di gym. Tapi yang all white. Jadi bagian atasnya agak mirip, sampingnya adalah lacingnya yang mirip. Menurut gue tuh kayak unsur Under Armour sebagai fitness shoe-nya agak sedikit terlalu kental di dalam desain mereka. Jadi yang basket gini deh. Nanti gue coba cari kirim foto, nanti lo post ya, kalau gue nemu gue kirim, ntar kan lo tolong naikin. Ini sepatu desain yang gue lihat sebelum mereka tanda tanganin Steph. Jadi divisi basket mereka menurut gue lebih kuat sebelum ada Steph. Jadi pas ada Steph nggak tahu jadi salah arah aja, nggak tahu timnya berubah atau gimana. Brandon Jennings pernah pakai sepatunya Under Armour yang basket. Itu keren, kayak N1, bentuknya agak kayak N1, ada kayak Jordan yang belasan lah. Kayak ada unsur-unsur kayak sedikit streetnya. Nah itu tapi cuman beberapa edisi keluar dikit. Terus habis itu
Udah. Padahal mereka udah mulai memfokuskan terhadap kayak teknologi soalnya ini cocok buat basket gitu-gitu. Nah ini awal 2010-an. Jadi menurut gua aneh ada sesuatu yang terjadi saat ada Steph ya. Di mana mereka agak mungkin terlalu nggak tahu ya, nggak mau terlalu fokus. Jadi gini, mereka mau menggarap market basket, tapi takut mungkin kehilangan market lainnya atau ngejauhi market lainnya. Jadi mereka mau agak disambungin semuanya. Mungkin ya, ini semua cuma spekulasi kan. Karena dari belasan tahun ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Kok bisa sampai segini? Di dapurnya Steph sama Under Armour top 3 loh sempet. Dengan desain yang lo bilang jelek itu pun mereka sempat top 3 loh di NBA di sepatu basket, tapi nggak lama. Iya, makanya kemarin waktu Steph ngikat sepatu Kobe itu, gue kayak ngelihat, nah Steph pakai sepatu basket. Boleh kita bahas ini. Iya, kalau maksudnya dia pakai Kobe yang hitam itu kan. Jadi ketika dia ngikat sepatu itu, gue tuh kayak, Steph Curry pakai sepatu basket. Enggak. Karena lu lihat gini, oh kalau Steph pakai sepatu bagus kayak gini, keren juga ya bentukannya. Iya, maksudnya kayak ngeliat, oh gitu ya gitu. Maksudnya ini ngomongin desain ya, Under Armour udah pasti top notch lah. Kalau soal kenyamanan tuh, gue punya bajunya aja. Bajunya tuh gue pakai basket, baju SC 30 itu. Nggak hancur-hancur pasti. Wah itu nggak miring ininya, sinnya nggak meler, nggak melar, kagak melar. Terus habis itu nggak kalau keringetan juga nggak enak, nyaman. Top notch kualitasnya. Iya, kualitasnya udah. Bahkan gue mengakui kalau urusan baju Nike jelek banget. Nike itu, Nike itu gue kan buat workout gue prefer Under Armour itu aja. Iya, kalau Nike kan kita sering beli juga kan, kayak waktu All Star, Nike All Star apa bajunya itu kualitas kaosnya jujur aja, maksudnya ada berapa bahkan made in Indonesia juga gitu. Itu kualitas bajunya tuh Nike tuh nggak terlalu peduli gitu. Kalau menurut gue nih, gue pribadi pengalaman ya, pribadi. Ya jelek aja Paul, maksudnya baju All Star-nya gitu-gitu, kayak gue nanti gue bawa deh minggu depan gue pakai nih. Kalian kalau misalkan kalian bisa lihat bentuk desainnya tuh Nike edisi All Star itu yang ada belakangnya ada Embiid, James Harden. Ya ampun Paul, itu dipakai beli di All Star Weekend kan? Di All Star Weekend Los Angeles 2-3 kali aja kayak belel banget gitu. Bahkan gue dulu ada yang ke Serbia Dusan Bulut tuh, ngeluarin kan Nike Dusan Bulut gitu. Udah copot-copot Paul. Itunya Paul yang itunya udah printing ini sablonannya gitu. Ada nggak ya masih Dusan Bulut, nanti gue bawa deh. Under Armour gak ada sama sekali dari itu. Warnanya, dari ada kalau kalian masih nonton vlog gue ya, ada gue main basket sama Jovi berdua ngelawan Sandiaga Uno, main basket tuh ada Sandiaga Uno. Tapi sebenarnya nggak ada Sandiaga Unonya, tapi di situ gue lagi one on one sama Jovi Ada Lopez gitu. One on one basket Kemal Palevi, Jovi Ada Lopez. Itu gue pakai Under Armour kalau nggak salah warna biru. Sampai sekarang warnanya nggak luntur, bajunya nggak belel, kualitasnya tetap sama. Itu Under Armour. Tapi baju workout. Nah Nike kebalikannya, sepatunya totalitas, bajunya nggak dipikirin sama mereka gitu. Banyak gua. Nike banyak di sepatunya pun juga banyak yang mempertanyakan lah secara kualitas. Tanya aja lihat yang wow ini kayak limited release terus ada yang sempat ngepost ada lemnya lah yang bleber sana sini. Tapi lo tetap ngantri kan untuk itu. Nggak ada orang ngantri buat sepatu Steph kan, masalahnya itu. Bukan masalah kita kualitas sudah nggak diutamakan lah. Kita selalu yang sok-sok kualitas, tapi let's face it, kualitas tidak kita utamakan kalau kita mikirin hal-hal seperti ini. Jadi what's next nih untuk Steph? Banyak kan orang spekulasi pas lo udah bilang pakai Kobe. Ya tapi kemarin dia pakai ini edisi Reebok yang apa tuh yang Shaq. Tapi pas di lapangan dia pakai yang Penny karena dia lagi main sama Orlando. Dia mah lagi iseng-iseng aja buat datang ke lapangan buat pemanasan. Karena Kobe pernah gitu juga kan. Pakai Jordan, nanti pakai Adidas. Tapi banyak orang yang merasakan kalau itu Kobe beda. Kalau Kobe kan dia di awal sama Adidas, nggak lama habis itu dia ke Nike kan, habis itu ada Kobe brand. Kalau ini kita ngomongin seseorang yang udah berkarir cukup panjang. Ini juga opini gue doang ya. Jadi mungkin lu berbeda opininya. Menurut gue kemungkinan besar dia nggak akan pergi ke brand seperti Nike atau Adidas. Oh gitu Paul. Menurut gue ya, karena terutama gini, lo mau ngalahin kontrak yang udah dikasih Under Armour udah segede apa? Itu udah gede banget nilai awalnya ya. Kita nggak usah bahas nilai share-nya yang udah menurun. Berarti mereka nggak mungkin dia ngambil kayak kontrak kecil gitu demi karena gue mau sama Nike sama Adidas. Ya kontrak harus gede. Segede apa? Ya kita harus ingat ya, LeBron James walaupun angka itu masih fluktuatif, kita nggak pernah tahu ya angka sebenarnya seperti apa. Tapi kan lifetime deal kan. Cristiano Ronaldo. Ini pemain-pemain yang ya
Steph udah selevel itu ya. Sorry kalau dari sisi penjualan dan reputasi dia, karir dia dan achievement dia. Yeah. Gue bisa bilang kalau lo bisa mendapatkan dia sebagai icon dan brand dia, lo harus bayar dia gede banget. Okay. Jadi dari Nike Adidas, gue nggak yakin Nike atau Adidas akan melakukan itu, keluarin duit segede itu. Ataupun sebaliknya kalau mereka turunin, Steph mau nggak dengan Curry brand dia di bawah? Jadi sub brand Nike gitu misalnya. Atau Adidas. Lebih mungkin Adidas karena Nike udah punya sub brand Jordan. Yeah. Jordan sama Curry, wah gila kan kalau Curry brand, ada juga Jordan brand. Banyak spekulasi banget. Yeah, ada kemungkinan kedua, yaitu dia sama Chinese brand. Ada Anta, ada Li-Ning. Ada yang keluar itu juga. Ya, oke. Nah mereka mungkin lebih on the level untuk bayar dia apa yang harusnya dia dapatkan. Yeah. Mungkin menyamai kontrak dia yang ada di Under Armour dan lain-lain. Tapi penjualan Anta bagus loh Paul. Maksudnya penjualan Anta. Gue lupa. Tapi kalau yang tadi gue cari di Google nggak ada. Tapi intinya Nike, Adidas, Anta kalau nggak salah gitu. Oke. Nike baru. Percaya gue. Dan itu mereka bingung, kayak ada komen netizen tuh kayak bingung. Kok bisa Anta di atas Converse, di atas Puma, di atas Under Armour, Anta. Terus ada lagi bahas komen, lu nggak tahu aja di Anta di Cina tuh gila. Iya, jadi kita jangan ibaratnya nggak ada BYD di Amerika, iya tapi di seluruh dunia ada berapa. Iya. Jadi ini again kalau kita kasih statistik kan kita bahas dulu dong dalam konteks apa. Ada kemungkinan ketiga, Mal. Kemungkinan ketiga adalah Curry brand ini menurut gue ini opsi terbaik untuk dia, tapi nggak tahu apa yang dia akan lakukan. Dia sebaiknya menurut gue berdiri sendiri aja sebagai Curry brand. Membuat legasi yang udah dia bangun di Under Armour sekarang berdiri sendiri. Mungkin dia harus narik investor, nggak masalah. Siapa sih nggak mau invest di Curry brand? Ke Steph karena dia masih bisa dibilang dia belum kelihatan penurunannya lah. Dia masih mungkin nggak di peaknya banget tapi masih bisa bertahan beberapa tahun lagi. Selain itu, kalau dia berdiri di brand sendiri, segala dia udah bisa kontrol desain. Atlet yang dia mau narik, atlet-atlet muda untuk menggantikan dia di bawah Curry brand, kolaborasi sama siapa. Jadi menurut gue opsi terbaik buat dia adalah kenapa nggak jalan sendiri aja. Belum ada loh main basket yang mendirikan brand sendiri tanpa jadi sub brand atau di bawah brand besar lain. Ya itu bisa jadi sesuatu yang pionir aja, dia bisa jadi pionir di situ sih. Ya tapi ini karena kita lagi membahas Steph ya. Nanti masuk ke basketnya nih. Gila kita pembahasan sepatu aja gokil ya. Keren banget. Nah tapi ini kita masuk ke Stephnya nih karena kebetulan berhubungan sama Steph. Steph kan kalau di minggu kemarin sebenarnya lagi ada fenomenal ketika di Emirates Cup ketemu Wembanyama kan. Yang dimana dia 49 poin gitu. Dia 3 point doang berapa kali? 7 kali ya? 7 atau 9 ya, satu quarter doang ya. Terus habis itu di situ lagi-lagi ada poster apa yang tadi dari yang Wembanyama Prancis USA, ada lagi keulang lagi sama Steph gitu ya. Tapi kalau lu ngelihat Steph di musim ini yang dimana kayak tidak ada gejala penurunan di performance-nya dia gitu. Dia tuh masih di MVP level gak sih Paul? Apa di musim ini gitu? Maksudnya masih nanti di MVP kandidat? Gua masukin dia di pasti NBA All NBA second team sih pasti. Tapi masih ada kemungkinan dia kalau bisa sehat masuk ke All NBA first team. Karena kan obrolan semua orang bilang oke, Luka Shea lah, pasti Luka Shea masuk All NBA first team. Luka Shea mah kayaknya masih MVP season mereka ya. Iya jelas. Tapi kita ngomongin All NBA ya. Kalau All NBA season, kalau dia masih ada kegilaan-kegilaan kayak gini dan sering terjadi musim ini 40-an poin, 50 poin, tidak tutup kemungkinan dia bisa tergeser ketarik ke All NBA first team. Kalau ngomongin MVP susah ya karena kan gue udah menyatakan Big Five gue. Ini kita semua keluarin injury sebagai faktor lah ya. Tapi untuk bisa masuk top 5 dan kalau gue harus menggeser salah satu dari Shea, dari Luka, dari Giannis, dari Jokic atau Wemby, gue bingung harus milih siapa untuk masukin Steph. Ngerti gak sih? Dilema gue situ. Paling Giannis, tapi masa sih Steph akan secara statistik dan konsistensi di atas Giannis. Mungkin, tapi susah untuk gue menggeser Giannis saat ini. Karena dia main di divisi wilayah yang lebih mudah.
juga. Kecuali nanti tengah musim lagi ya, maksudnya udah mulai Januari mungkin mulai kebayang, oh bisa ternyata Steph nih ngegeser gitu kali ya. Tapi dia tetap main di wilayah yang lebih berat. Ya lebih kompetitif ya. Lihat rekor mereka aja berapa sih? 9-4 ya atau berapa sih? Si ini tadi Golden State. Golden State ya sekarang ya. Golden State itu ada di peringkat peringkat 8. Iya, makanya 97. dengan dia menggila pun lawan Magic aja kalah kan kemarin. Kalah berat, makanya berat. Magic ya. Iya berat karena masih diisi sama OKC, Denver, Houston. Bahkan lu bilang soal kegilaan KD sama Houston tuh terbukti bahwa di berapa minggu ini Kevin Durant sama Houston gila kan. Langsung menang. Mereka udah winning streak 4 kali sekarang Houston. Keren banget sih lihat dia sama Sengun, gila cocok yang banget. Itu yang KD juga yang viral itu yang dia bilang udah gak usah di pick and rollin gua, langsung lepas terus buzzer beater lagi. Kevin Durant. Tapi memang Houston Rockets tuh winning streaknya lagi 4 nih Paul gitu. Top 4 prediksi gue so far masih oke ya, walaupun baru belasan game ya. Iya. Top 4 lu masih benar ya. OKC, Denver, urutan gitu kan, OKC, Denver, Spurs, Rockets. Iya dan masih benar. Masih benar ya? Masih benar. Oke. Kan sekarang OKC Denver. Oh enggak, Spursnya digeser Lakers. Oh Spurs geser Lakers. Iya, karena jadi, Lakers 11-4 ya. Iya, jadi OKC bener lu masih Denver ada, masih Houston kan Spurs kan. Ini Lakers ada di situ. Oke. Jadi di situ. Nah, makanya Steph belum tentu bisa MVP season, tapi kalau Giannis atau Antetokounmpo masih mungkin ya. Malah James Harden yang lagi memecahkan rekor the first 40 point triple double. Wajir di Clippers history tapi ya. Tapi habis itu udah tenggelam. Gini kalau gue nanya lo balik deh Mal. Iya. Gak usah mikirin yang 5 yang gue bahas deh. Iya. Oke, boleh misalnya gue bilang itu top 5 MVP candidate. Iya. Tapi seandainya salah satu itu tiba-tiba menurun, iya. Lo masukin Kate Cunningham atau Steph Curry? Wih. Tenang, ada yang belain juga. Berat. Paul nih gue kasih tau Paul. Tadi kan lo menyebutkan bahwa ada Nikola Jokic di situ, ada Giannis Antetokounmpo di situ, ya kan? Ini per kita take ya, per kita take ini kan. Milwaukee itu baru kalah 2 kali, dia ada di peringkat 11 sekarang. Denver Nuggets itu baru kalah tadi 1 kali hari ini, per hari ini kalah, jadi 1 kali kalah gitu. Luka Doncic dia baru winning streak 3 nih, winning streak 3. Lu tau Detroit Pistons winning streak berapa? Iya, dia di peringkat 11 kan? 2. Enggak, nomor 1. Okay. Winning streak 11. Walaupun ya masih awal-awal banget ya. Tapi gue merasa bahwa dan ini tuh puncaknya Kate Cunningham tuh musim ini karena si Durant-nya siapa Durant ya? Di situ yang gue gak setuju. Gue udah bilang dari tahun lalu. Kita udah mulai lihat Kate Cunningham meningkat ini dari tahun lalu. Bahkan ada banyak kok viewers kita bilang bahas Detroit dong, mereka lagi bagus. Jadi ini bukan sebuah kejutan. Iya. Kita tahu bahwa ini akan meningkat. Tapi apakah pas Shai Gilgeous-Alexander pas ada breakout seasonnya dia langsung MVP? Enggak kan? Enggak. Minimal ada 1 musim dulu baru dia dapat MVP di tahun depannya. Tapi dia musim sebelumnya SGS sama OKC udah bagus. Ya sama kayak Detroit sekarang. Makanya berarti gue bilang dia gak akan MVP tahun ini. Kalau dia dapat MVP pun tahun depan. Sama Jokic juga gitu. Coba kita inget-ingetin semua pas MVPs deh. Coba inget pas Giannis MVP. Coba kita mundur 1 musim, cek statistik dia deh. Iya. Udah menggila, cuman dia even Russell Westbrook kayak aja, segalanya tuh selalu ada delay 1 tahun gitu. Gue setuju kalau harus. Delaynya tahun lalu udah Kate Cunningham belum menurut belum ya. Belum. Sekarang baru dibahas MVP kan. Tahun lalu emang ada yang bilang dia MVP. Mungkin fans garis keras Detroit ya. Tapi secara keseluruhan baru sekarang kan dia dibahas. Coba seberapa sering orang baru aja musim ini mulai dibahas. Wah ini orang bisa di 1 hari bisa jadi MVP bahkan ini terus langsung menang. Nggak mungkin. Di dalam sejarah NBA kita jangan lupa deh musim-musim dalam sejarah NBA. Sering lagi kita lihat hal gini terjadi di mana pemain udah bagus banget deh. Oh ini layak nih dapat MVP, tapi tahun depannya baru dapat. Ya banyak banget emang. Dan kadang-kadang ada sedikit penurunan pun secara statistik ya. Tetap top 5 player, top 3 player. Ada sedikit penurunan pun mereka tetap dikasih karena ibaratnya kayak ngutang kayak dari tahun. Iya benar. Steph Curry, Giannis, Jokic ini yang gue inget doang. Selalu kayak gitu lagi terjadi.
Iya. Dan yang menarik dari pas gue baca ini adalah Raptors lu. Lagi oke. Jangan dibahas. Kalau dibahas ntar mereka jadi jelek lagi. Ada orang DM gue gitu-gitu gue nggak bales. Iya. Lagi bagus nih Raptors. Raptors itu lagi winning streak 4 kali. Itu ya. Makanya lu bahas Lakers ya supaya. Makanya topinya. Siap. Makanya lu sering bahas Lakers. Lu mau ngejinx Lakers ya. Curang banget tuh Paul. Enggak lah. Gue pengen Lakers Raptors final. Iya. Gak mungkin lah. Finals impian. Karena tadi lu udah mention soal Lakers, kita masuk ke tema Lakers ya. Karena seperti biasa kita ada podcast Lakers. Lakers dong, jelas. Jadi yang non Lakers fan boleh berhenti di sini. Boleh berhenti di sini kalau yang gak suka Lakers ya. Tapi per kita tag hari ini LeBron James comeback, dia main 30 menit 11 poin yang dimana dia mengizinkan Austin Reeves menggila, mengizinkan Luka Doncic menggila dengan 37 poin. Berarti pembahasan soal apakah dia mau nurunin ego, gue masih belum bisa kita pastiin ini dia nurunin ego atau belum 100% fit sebenarnya itu kan. Tapi di situ kelihatan dia di sini lebih membiarkan temennya untuk having fun. Kelihatan kalau diajak tos tunjuk-tunjukkan kayak gitu-gitulah yang seneng udah bisa balik ke lapangan lagi sih daripada nonton mulu. Kebayang gak sih pasti bete lah. Apalagi nonton anaknya 0 poin 10 menit. Bukannya di shoot kata si siapa Redick, lu shoot bolanya kenapa lu passing lagi? Orang Luka Doncic sudah passing di shoot 2 kali tuh begitu kan dikasih nggak di nge-shoot gitu. Tapi lu kalau ngelihat performance yang per hari ini kita tag ya, kan kita belum tahu 5 game ke depan ya. Ini ada perubahan emosional dari LeBron James nih Paul. Maksudnya dalam tanda kutip kita selalu bilang dia mau nggak jadi nomor 3, dia mau nggak jadi nomor 2, bukan number 1 lagi di timnya dia gitu. Nah per hari ini dia yang hari ini kita tag dia sebenarnya menunjukkan itu, dia membiarkan Austin Reeves having fun, Luka Doncic dengan 37 poin, bahkan dia nemenin gaya-gayaan gitu-gitu kan. Nah itu tuh gimana maksudnya? Apakah di sini dia sudah mulai sadar kayaknya gue bukan the number 1 di tim ini, tapi gue akan mengizinkan teammate gue, atau yang kata lu itu LeBron biarin semuanya tune in dulu nih, nanti habis itu dia baru onin tune innya dia, baru dia main kayak orang gila gitu. Gue kalau yang mendengarkan atau nonton podcast ini dengan jelas, pasti nangkep apa yang gue ngomong sebelumnya. Gue nggak pernah bilang bahwa LeBron James tidak bisa menurunkan egonya untuk jadi pemain kedua atau 3. Bahkan sebenarnya itu plannya saat mereka mendapatkan Anthony Davis, benar nggak sih? Dengan habis mereka juara, lama-lama LeBron nggak mungkin lah umur 50 masih bisa mainnya seperti sekarang. Tapi harusnya ada penerusnya kan. Jadi yang gue bahas minggu lalu atau beberapa minggu lalu bukan masalah ego kan, masalah kontrak. Apakah LeBron bisa menurunkan kontrak dia secara nilai untuk buka ruang untuk Lakers mendapatkan role player lain? Seandainya tidak dan tahun depan Austin Reeves harus di extend dengan apa yang harusnya dia dapat dengan permainan dia sebagus ini, sangat kecil sisanya cap space-nya Lakers dengan Luka Doncic, Austin sama dia untuk bisa bikin tim ini lebih bagus. Kalau masalah ego, kita tahu justru bahwa LeBron James adalah seseorang yang sangat tidak selfish kan. Bahkan dia sering dikritik kan sama Stephen A. Smith sama Skip Bayless bahwa lu harusnya take the last shot, kok lu malah passing, lu takut ya gitu-gitu kan. Tapi kan karena dia ingin nunjukin bahwa ini tuh tim game, tim player. Dia selalu bilang kan pas ngalahin rekornya Wilt pun gue gila nggak nyangka bisa dapat top score award karena gue bukan pencetak poin. Orang juga mikir orang nggak ngerti itu ya. Itu dalam arti dia tuh lebih memikirkan tim gamenya. Jadi tidak ada keraguan dari gue sama sekali. Dan yang untuk jawab pertanyaan lo, dua-duanya. Selainnya dia juga butuh waktu untuk get into, kan kita selalu bilang beda lo in shape atau game shape kan. Dia butuh waktu untuk balik lagi ke game shape. Mungkin gak lama juga karena conditioning dia bagus. Tapi at the same time dia tidak ingin merusak chemistry yang sedang berjalan dengan baik tanpa dia juga. Jadi dia sangat ngerti apa yang dia harus lakukan. Statistik dia apa? 11-12 kan? 11 poin, 12 assist. Berarti passing dia sih gak pernah meninggalkan. Ya itu otak gak akan berubah gitu. Mungkin fisik agak ada sedikit penurunan. Jadi dia nunjukin bahwa gue sangat bisa untuk jadi distributor di sini. Asal kalian cetak poin. Satu hal berapa Luka Doncic 30 berapa? 37 ya. Terus Austin Reeves 26. Oke. Itu bagi gue setelah kita udah nonton awal musim ini dari Lakers udah cukup wajar, cukup happy. Bahkan
sangat happy gue dengan produktivitasnya Jack LaRavia juga. Ya, dan DeAndre Ayton juga sekarang. Iya, nah DeAndre Ayton lawan Jazz 20 poin 14 rebound. Ya. Ini tidak ada orang gue rasa termasuk gue sendiri yang nyangka bahwa DeAndre Ayton bisa sebagus ini. Dan kita ngomong sebagus ini tuh menurut gue dia akan lebih bagus lagi. Ini baru bisa dibilang masih awal musim lah. Ya. 1/8 quarter musim awal. Iya. Iya benar. Kan gue bilang di awal musim Luka Doncic akan membuat setiap center lebih baik lagi. Kenapa? Dia buka ruang juga, coverage terhadap dia sangat ketat. Dia juga bagus kasih umpannya. Jadi menurut gue DeAndre Ayton ini yang paling aset yang paling jadi kejutan yang baik sih buat gue. Kayak oke, ternyata Ayton ini gak salah juga sih. Soalnya dengan Jackson Hayes doang, emang terbukti gak cukup, gak dikasih kepercayaan. Tapi lu dapat menit main, dia bisa memaksimalkan itu. Plus minusnya rata-rata sering plus juga tahun ini. Iya, dan LaRavia sih yang paling mengejutkan. Tapi sebenarnya LaRavia tuh udah kita prediksi ketika tadi awal musim kan kita udah sempat podcast juga kan Paul. Kan kayak gue bilang, dia mengambil Jack LaRavia yang dimana ini potensial banget ini pemain gitu. Tapi Dalton Connect nih yang gue bingung. Iya, makanya kenapa dia 0 poin loh. Maksudnya, kebanyakan kulit putih. Iya, Lakers semua kan udah benar-benar kulit putih semua kan. Bayangin deh siapa namanya Jack LaRavia itu diambil dari college-nya kan di Wake Forest ya. Dan dia adalah pick ke-19 first round 2022 diambil Minnesota Timberwolves. Benar. Banyak orang yang bingung kenapa Lakers mengambil dia padahal sebenarnya secara potensi emang LaRavia itu gokil banget gitu. Kita udah bahas kok LaRavia itu gacor Paul gitu. Waktu awal-awal dulu diambil orang kan bilang kenapa Jack LaRavia gitu. Tapi kan terbukti bahwa biar waktu membuktikan lah. Itu dia. Maksudnya dia bisa mengambil posisi Dalton Connect loh. Maksudnya itu kan tadinya udah Dalton Connect nih oke nih gini. Tapi enggak, ternyata LaRavia yang step up banget kan. Hari ini aja yang kita take in 16 poin gitu. Yeah. Dia termasuk yang dari pemain cadangan yang ngasih impact di saat-saat yang krusial Jack LaRavia gitu. Dan kelihatan having fun juga sebagai orang yang musim pertama di Lakers main bareng Luka Doncic, LeBron James. Dia having fun. Bahkan LeBron James balik pun tidak menurunkan kualitas dia kan. Bahwa dia nggak ngerasa nggak apa-apa sih gue tetap main kayak gini sih gitu. Ya, makanya gue setuju sama lo kayak ini tim ternyata best case scenario untuk LA Lakers terjadi nih. Kayak yang kita harapkan, misalnya kita fansnya Lakers nih. Yeah. Aduh, bisa jadi bapuk banget. Ya kan worst case scenario-nya ini bapuk banget nih. Tiba-tiba ada yang cedera lah apa. Dan mulai terjadi kan awalnya LeBron gak main nih. Yeah. Aduh Luka gimana nih ya, harus sama Austin 1-2. Ternyata bagus. DeAndre Ayton lah jadi pertanyaan. Ternyata oke. LaRavia kita ambil, ini siapa nih anak. Ternyata oke. Plus itu jangan lupa Paul yang Austin Reeves nembak dari tengah lapangan in game dibalas Luka Doncic lagi. Apa Luka Doncic duluan gitu. In game dan itu in game nembak dari tengah dua-duanya masuk kan. Berarti kan ini tim memang udah vibes-nya tuh udah. Oh vibes-nya sih. Iya. Cuman ada satu hal yang sayang banget. Apa itu? Masih ada OKC Thunder. Sebagusnya tim ini sorry to say tapi belum bisa mengalahkan OKC. OKC yang tanpa J-Dub-nya pun masih berapa coba rekor mereka? Nah dia di 14-1. Jadi dia winning streak 6. Winning streaknya lagi 6. Kalah 1 dari 14. Kalah 1 dari 14. Jadi gini, kalau seandainya mereka bisa keep up pace ini, gue yakin nggak akan lah ya, pasti ada beberapa kalahnya. Mereka on track untuk mencahkan rekornya Bulls-nya Jordan dong. Gue nggak bahas Golden State yang 73 game ya. Kenapa? Karena mereka nggak juara. Gue ngomong best record dengan juara ya. Karena kan Scottie Pippen bilang kan, don't mean a thing without the ring kan. Jadi 73 kemenangan tapi lo harus juara juga sih. Kalau lo mau jadi the greatest team of all time. Kalau seandainya mereka bisa mengalahkan rekor 72-10 dan menang juara lagi back to back, greatest team of all time nggak? Itu pertanyaannya. Ini apa nih sama Chicago Bulls? Ya kan greatest team of all time, gue gak ngomong the greatest player of all time ya. Tim sama player beda. Kalau lo mau bilang Jordan tidak melibatkan pemain terbaik dunia, nggak usah ngomong, nggak usah diskusi GOAT Jordan GOAT gitu, nggak usah. Kita ngomongin tim. Banyak orang mempertanyakan apakah Golden State kan sempat ada dinasti nih. 73-9 udah ngalahin rekornya Bulls dong 72-10. Tapi nggak menang juara tahun itu. Jadi apakah layak mereka dapat dijuluki sebagai the greatest team of all time satu tahun ya? Kayak Arsenal yang tidak terkalahkan. Coba lu yang lebih ngerti. Invincibles. Ya maksudnya itu the best team of all time nggak di bola?
si OKC nih berarti. Iya maksud gue itu kayak lu bandingin satu musim. Enggak. Satu musim. Iya, enggak. Seandainya mereka 74-8 gitu rekornya. Ini kalau rekor 74-8. Terus mereka juara. The greatest team of all time enggak? Oh iya kalau dia dari rekor 748 tapi plus juara ya. Nah, karena udah lewatin back to back itu. Lagi. Tapi kalau dia di 739 tetap di situ atau di 7210 deh gitu. Antara dua ini enggak jauh dari situ. Gue masih ke Chicago Bulls dan Warriors kalau gue. Juara enggak? Kita ngomongin di mereka dia. itu Warriors enggak. Enggak, tapi karena kalau Chicago Bulls iya. Soalnya banyak orang yang akan setuju bahwa ya lo harus juara juga lah. Ya tapi kalau Warriors kita coret lah ya karena kan dia nggak juara ya. Misalkan dia sama Chicago Bulls. Kita bandingin Bulls. Misalkan dia menyamai 734 ya tadi lu bilang 74. Oke, samain deh 7210 deh. Atau biar 710. Ya Chicago Bulls kalau gua. Karena di era itu kita juga nggak bisa pungkiri bahwa di era ini semua pemain hebat-hebat juga gitu. Di era 7210 musuhnya Jordan tuh kan lebih fisikal, lebih gila gitu. Jordan tuh rulesnya NBA beda. Iya, rules NBA beda. Nah, dan satu hal yang selalu gue mindset dan kita selalu bahas terus kok gitu. Zaman Jordan free throw sesulit itu Paul. Untuk di call print itu sulit banget gitu. Nggak ada Michael Jordan rules lu di print Michael Jordan nggak juga. Lu kalau bahkan Michael Jordan dikeroyok 3 orang, ada kok cuplikannya dikeroyok 3-4 orang sampai jatuh teriak-teriak nggak di call juga kok gitu. Lu setuju lebih banyak bintang sekarang di NBA daripada dulu atau sama? Sekarang. Bintang nih ya. Bintang secara keseluruhan. Tiap tim punya bintang nggak? Sekarang berarti punya, tiap tim punya bintang. Zaman dulu tiap tim punya bintang juga. Punya bintang. Lebih banyak sekarang atau dulu? Kalau bintang lebih banyak sekarang. Lebih banyak sekarang. Tapi patokannya apa dulu nih? Tunggu. Jadi gue ada follow up-nya. Lebih gampang menang musim rekor 72 kemenangan di era zaman itu atau zaman sekarang? Kalau kita lihat lawan. Kalau kita lihat lawan, lebih sulit sebenarnya menang di 72-10 zaman dulu, Pak. Walaupun lebih dikit bintangnya. Walaupun lebih sedikit. Ini tiap malam mereka harus ketemu bintang yang lain loh. Itu hampir dia, tiap malam. Tapi karena secara fisikal lebih fisikal pertandingan zaman dulu valid. Itu gue ngerasa bahwa zaman dulu tuh beda rules aja sama zaman sekarang yang dimana apa-apa gampang nge-print, apa-apa gampang kena ban gitu. Memang kalau secara bintang dan secara statistik star sekarang gila-gila gitu ya. Lu sebut Nikola Jokic di situ. Ya Wemby itu besok harus ketemu Wemby. Ya, banyak rekor-rekor yang dipatahkan sama generasi zaman sekarang yang zaman dulu nggak bisa lakuin. Tapi kan kita sering bahas bahwa sekarang 30 poinnya zaman sekarang sama 30 poin zaman dulu lebih berarti dulu kan, karena 30 poin zaman sekarang kayak gampang banget. Itu lebih ke skema Mal. Iya, tapi memang maksud gua di halftime aja lu bisa 30 poin sama dulu 30 poin zaman dulu, itu menurut gua lebih karena lebih kompetitif. Levelnya lebih kompetitif gitu. Nikola Jokic bisa triple double setiap malam. Defense-nya mungkin tidak seketat zaman dulu gitu. Tidak, gue nggak mau bilang tidak ketat. Ya, tidak fisikal, tidak sekeras. Itu bahasanya tidak sekeras itulah. Kita bisa lihat lah dulu tabok-tabokannya kayak gimana ya kan, tampol-tampolannya. Setuju. Bisa kita lihat. Setuju kok itu. Sekarang Shai Gilgeous-Alexander misalkan dia main di zaman sekarang Michael Jordan, gampang banget dia kayak, lalu nggak bakal gocek gue, lu nggak bakal mukul gue sih, gue play up ngedang terserah gue gitu. Bahkan kalau gue mau goyang sedikit atau enggak lu di belakang gue, di print ya sama wasit gitu. Tapi kan itu kepintaran pemain juga kan untuk memainkan peraturan yang ada. Kalau plot hole-nya ada hole loophole apa dia mainin. Ya, benar. Plus kalau kita ngomong statistik kita pernah bahas ini dulu dan gue singkat aja. Statistik itu berdasarkan skema yang dijalankan sekarang, terutama lu cek aja statistik, gue sering dikirim nih sama Prime Video setiap minggu. Secara rata-rata setiap tim sekarang nembak 3 point attempt percobaan dari luar garis 3 point melebihi Warriors 2015. Buat sekarang ya. Setiap tim di NBA. Kalau zaman itu cuman satu tim atau 2 tim yang bisa melakukan itu. Sekarang semua tim secara rata-rata udah melebihi secara attempt dari 10 tahun yang lalu. Jadi itu penjelasan kenapa sekarang Rockets menang 140. Ya itu kalau itu penjelasan kenapa rekor lebih gampang dipecah ya secara otomatis jumlah akan lebih nambah. Tapi ya kalau gini deh, gue nanyain terlalu sulit. Gue kasih lu soalnya 72-10 dua-duanya. Kalau 73-9 rekornya OKC. Ya, berarti kalau lebih. Dan mereka juara, berarti back to back ya, tahun lalu juara, tahun ini juara. Apakah mereka sudah bisa disebutkan sebagai the greatest team of all time? Bisa.
Kalau itu bisa. Kalau lu perbandingannya adalah sudah rekornya dinaikin dari 7210 739 if bahkan kalau 748 gitu ya, 748 udah pasti greatest team lah. Karena ini kenapa gue nanya ini obrolan yang menarik dan gue harap teman-teman di bawah nggak usah sampai ribut atau gimana. Gue pengen dengar opini orang-orang rame, terhadap karena ini sempat jadi obrolan kan pas Warriors 739 langsung orang udah wah ini greatest team of all time kalah di final. Terus udah obrolan ini jadi putus. Jadi kita tidak pernah bisa membandingkan lagi karena balik lagi ke ya udah harus balik ke Bulls 72-10. Iya, tapi itu tetap greatest team kalau menurut gua. Of course dari rekor udah dari, itu udah nggak bisa didebat, dapat ring juga, dapat juara udah nggak bisa didebat. Lagi di era itu iya. Tapi meaningnya, nah itu dia kan. Maksudnya meaningnya meaningful nggak juaranya dia? Maksudnya tuh juaranya OKC itu buat kita fans NBA gitu, itu tuh ya udah kita mengakui bahwa anjir greatest team OKC 748 dan dia mendapatkan gelar juara back to back pula gitu kan. Bahkan saya Gilgeous-Alexander mungkin MVP lagi back to back gitu ya. Tapi meaningful jangan salah. Kita kadang-kadang ini ya kadang-kadang dan sorry ya jangan sampai ada yang kepancing emosi juga. Iya. Kita kadang-kadang kalau nostalgia ya mikirin sesuatu tuh kayak wah era ini tuh indah banget. Iya. Era Chicago Bulls tahun 90-an coba untuk yang nonton, gue salah satu yang nonton, apalagi ya mungkin tim gue lagi bapuk juga, tapi gue sering nonton di TV juga. ada ininya juga ada kayak bagian-bagian yang suntuknya juga sih, karena mereka terasa jago itu, kayak nggak bisa terkalahkan gitu. Ya masa satu musim cuma kalah 10 kali, masa Warriors yang tahun itu kalahnya cuma 9 kali satu musim. Hampir setiap game yang mereka main, gue ngerasa kayak gue nggak perlu nonton sih ini. Quarter ketiga gue udah bisa setengah jalan udah bisa matiin. Curry udah mulai masuk lagi nih 3-pointnya. Jangan bohongin diri sendiri bilang wah itu indah banget musimnya. Enggak, secara keseluruhan artinya itu sebagus itu seandainya Warriors 73-9 dan juara, pasti kita nginget musim itu dengan beda. Pasti kita wah segala yang indah doang yang kita ingetin. Kita lupakan semua hal-hal yang aduh boring banget di gamenya, beda 30 poin, 35 poin. Gue juga males lagi nonton game-game kayak nggak kompetitif kayak gitu. Jadi seandainya sekarang kita nonton sih sama. Tahun lalu juga udah mulai terjadi. Tahun ini mulai terjadi lagi kayak anjing tiap kali Thunder main nih kayaknya nggak bisa kalah. Pasti ada bagian-bagian dan lo bosen juga selainnya lo Iril ya atau lo super fan-nya sih pasti lo happy-happy aja. Tapi gue yakin kalau lo seseorang yang suka kompetisi, bagian itunya pun lo juga kayak udah mulai terlalu gampang. Iya, makanya meaningful tadi tuh jadinya. Tapi nanti pas setelah musim selesai dan dari wrap up 73-9, 74-8 juara back to back, pasti kita cuma inget indah-indahnya. Meaningful tetap meaningful kok. Gue yakin kok. Iya. Tetap. Tapi yang jadinya kalau zaman misalkan kita ngomongin soal OKC 748 dan juara ya, di kepala gue justru kalau di era Jordan adalah kita mengingat Michael Jordan, Scottie Pippen dan juga Dennis Rodman dan lain-lain ya. Maksud pemainnya dia Steve Kerr juga ada di situ. Di 739 kita mengingat Klay Thompson, Draymond Green dan juga Steph gitu. Tapi ketika kita masuk ke OKC, ketika OKC 748 dan dia juara back to back, justru kalau gue pribadi dan gue nggak tahu netizen punya perasaan yang sama, gue malah mengingat Sam Presti-nya. Gue mengingat gimana dia nge-build ini tim dari nol, dia ngambil pick draft, dia buang semua pemainnya sampai dia pemain muda dia build, dia ngambil Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren dia ambil, J-Dub di situ, bahkan dia masih ada tahun depan dia masih dapat number one first round pick lagi gitu. Justru menurut gue untuk sebagai tim greatest iya, tapi Sam Presti yang paling gue ingat bahwa dia lo lumayan cukup mendalami mal. Nggak, kayaknya semua tahu deh Sam Presti kan otaknya maksudnya untuk dia ngerombak ini tim dari nol. Tahu tapi gitu. Casual fans pasti mikir juara SGA faktor terbesarnya. Tetap SGA. MVP. Oke. Oke, mereka main sebagai satu unit, satu tim yang sangat baik. Iya, tripit Bulls pertama juga dengan nggak rekor 72-10, tapi mereka tripit loh di awal 90-an. Ya itu juga mainnya satu superstar dengan satu unit yang sangat kohesif kok. Dengan Scottie Pippen, ada Bill Cartwright, ada BJ Armstrong. Kayak ini kan ya lo ya ini tetap satu tim gitu, maksudnya yang kita ingetin. Sebenarnya Jerry Reinsdorf sama kita tahu kok siapa yang membentuki tim ini. Iya. Tapi kan yang kita inget
Iya sebenarnya iya karena kita sebagai penonton pengamat lah ya. Karena kalau misalkan kita hitung juga SGA itu kita kan pernah nonton langsung SGA di FIBA World Cup kan Paul. Yang dimana SGA itu tiba-tiba udah 40 poin, 30 poin dan kita nggak tahu pas lihat papan skor anjing SGA udah 40 poin. Selalu gitu kan. Sebenarnya karena dia effortless kan. Dia tuh nge-shoot 2 point shoot, nge-shoot sampai akhirnya kita nggak sadar bahwa dia yang lu selalu bilang apa? Bleeding mengiris-iris 1000 kali diiris kan. Iya, yang death itu by 1000 cuts. Ya itu kan dia kan begitu kan SGA kan. Effortless lah gitu. Tiba-tiba nggak usah terlalu fisikal. Nggak tahu tiba-tiba ini musuhnya udah terkapar gitu kan. Nah, karena dia effortless sehingga kita tuh menghilangkan poin itunya bahwa Michael Jordan tuh kelihatan fisikal. Steph juga dengan 3 poinnya sensasional. Kita ngelihat dia 5 kali 3 point berturut-turut masuk, 6 kali dia no look 3 point tuh sensasional buat kita. Free throw gitu. gak sensasional sih, benar. Iya, free throw dan effortless tuh gak sensasional gitu. Itunya yang bikin kita tuh mungkin berarti sebenarnya dia tetap greatest team sih. Gue ngerasa ya karena gue baru nggak juga. Kita ngomong greatest team. Karena gue baru nyadar bahwa kan gue menaruh peran SGA soalnya di situ. Tapi gue di luar dia free throw 20 free throw bahkan yang tahun lalu bahwa ketemu Lakers dia 0 free throw dia kalah. Poinnya sedikit tuh ada kan yang ketemu Luka Doncic tahun lalu tuh yang 0 free throw dia kalah kan. Satu-satunya. Iya, maksud dari semua pertandingan 0 free throw lawan Lakers. Nah kita hilangkan itu semua deh. Dia tetap greatest team gitu. Dan gue juga baru ingat bahwa menjadi pemain yang effortless di lapangan tuh sulit juga sebenarnya. Jadi SJ tuh sulit gitu. Gak segampang itu. Dia MVP for a reason juga tetap. Jadi ya greatest team sih kalau nilai dari slam dunk highlight sih Anthony Edwards gue kasih MVP atau WMB atau WMB yang nombok Draymond Green. yang dia cuma jinjit doang, Draymond Green udah maksimal. Terus diginin sama Draymond Green ya di trash talk ya udahlah. Enggak, tapi itu yang gue senang dari Wemba sama musim ini sih. Dia ngasih lihat jiwa bad boy-nya, maksudnya jiwa kan dia bisa Shaolin ya. Jadi kan gue kira zen gitu kan. Oh enggak. Ternyata dia ngeluarin sisi dan yang gimana musim lalu nggak ada sisi itu. Lebih disalurkan menurut gue. Musim ini tuh benar-benar disalurkan. Dia tuh ngasih lihat bahwa gue tuh face of the league selanjutnya. Lu nggak bisa trash talk sosok fisikal ke gue Draymond Green, gue tombok gitu. Itunya gue seneng sih, attitude itu gue seneng. Dan makanya gue sempat komen di kalau nggak salah di postnya Iril deh, karena dia kan suka ngepost highlight, dia ngepost highlights itu. Gue sempat bilang ini bisa jadi rivalry yang seru nih untuk musim ini. Terus ada beberapa orang yang bales kayak apaan rivalry, Wemby sama Draymond bukan rivalry lah. Bukan, gue justru ngomongin Spurs sama Warriors. Di 2 pertandingan yang terjadi satu minggu tanggal 12 sama 14 November kalau nggak salah. Iconic semua tuh. Dua-duanya kayak berbau playoff banget, bahkan Western Conference Final nih bisa jadi nih kan. Dan dia mau ngebawa Prancis USA kan. Iya maksudnya itu ada historicalnya, maksudnya jadinya pertandingan itu tuh kayak pertemuan lagi Wemba Nyama tidak terima dikalahkan USA lewat Steph gitu kan. Dia nunjukin di awal di kuarter 1 kuarter 2 lu nggak bisa lo kalau di NBA gue yang megang nih, gue calon face of the league paling kuat NBA gitu, ditunjukin Draymond Green di trash talk, dia di dang tapi itu gitu. Setelah 2 hari yang lalu kalah sama Steph 125 120. Iya akhirnya kan di Steph di kuarter 4-nya itu jadi kan yang dia maksud gue tuh kayak cukup nyimbang juga gitu. Maksud gue dua-duanya juga kompetitif, ya kan? Itu rivalitas. Maksud gue suka rivalry itu ya hal-hal kayak gitunya yang ada X faktornya, bukan hanya ini 2 tim yang main dua-duanya bagus, bukan. Ada X faktornya. Draymond Green pemain yang gue nggak peduli lu setinggi apa, gue akan jaga lo di post, gue akan kasarin lo, gue akan main body. Dia juga nggak mau sembarangan dimain body. Gue kasih gue alley-oop deh walaupun itu nggak dihitung. Itu adalah statement kan, inbound alley-oop dunk gitu. Jadi hal-hal yang wah ini gue udah mikir ke bulan April dan Mei ini. Iya kan, ini bisa jadi, semoga mereka ketemu sih di playoff. Dengan nobar-nobar kita ya. Wah itu bakal. Bayangin kita nobar West aja seru banget. Houston ketemu siapa? Ya dalam mitologi kita selalu suka sama cerita yang namanya David versus Goliath kan. Iya. Pemain yang sekecil itu posturnya tapi bisa nembak
nembak lawan seorang raksasa itu kan kayak dari gambarnya aja jadi viral. Iya. Jadi gitu ya. Jadi untuk pembahasan minggu ini saya gila keren juga tuh. Podcast Lakers push. Nggak ada yang lain nih dikit. Apa yang tadi mau bahas? Oh ada. Tapi tetap berbau Lakers. Kita closing dengan yang ini deh. Lo tadi bilang lo mau bahas sesuatu yang lo lihat di IG. Sebelum lo bahas itu kan kita sama Rico minggu lalu bahas PG masih main gak sih? Main. Ternyata ada yang DM gue. Bang, gak usah dicariin lagi. Ini dia orangnya. Terus dia first bucket backnya dia itu 3 point PG. Mantap PG. Semoga sepatunya semakin keren collab-collabnya. Kalau yang kemarin alley-oop itu apa ya? Alley-oop buzzer beater tuh siapa ya? Ada highlight tuh yang di alley-oop buzzer beater. Itu siapa ya? Apa lupa gue, nanti gue cari deh, gue cari. Kenapa lu mau bilang apa tadi Paul? Lo ada sebuah argumen yang muncul di IG. Nah, gue nggak lihat juga lo yang bahas bahwa ada orang yang membandingkan saat Cavaliers ketemu sama Lakers zaman primanya Kobe sama lu mau bahas LeBron. Dikit tipis-tipis aja kalau mau atau nungguin Rico. Oh enggak, itu bakal panjang kalau itu mah. Itu kita nunggu Rico aja karena itu pembahasannya seru sih. Maksudnya itu panjang. Jadi gini guys, sebelum nanti kita ini kisi-kisi ya. Kasih teaser. Karena Rico Spinboy jujur lagi di Jepang sekarang, lagi ngurusin IBL dan sepatu sama ya, Prince Ali. Prince Ali Bagir. Jadi gitu. Dan kenapa kemarin kan minggu lalu ada yang nanya, "Bang, kok lompat-lompat nih apa Kemal nih nge-hostnya gitu-gitu." Memang jujur aja kemarin beliau juga buru-buru sebenarnya karena ada evaluasi di USS. Bener. Jadi buru-buru makanya gue banyakin pertanyaan ke Rico. Jadi kurang gali kayak episode ini lah gitu. Nanti kalau minggu depan Rico balik ataupun dia tidak bisa ikutan minggu depan, ada satu tema. Kita ada 2 utang nih jadinya nih. Satu judi. Itu masih. Yang ditanyain mulu abang. Ditanyain mulu loh bang. Judi belum dibahas bang. Asli. Gue juga pengen bahas itu. Iya karena memang Lakers buset hari ini kita mau take hari ini LeBron balik. Masa gak dibahas? Asli. Terus kita, gak apa-apa. Kita mau bahas lagi soal judi. Steph pisah sama Under Armour kan jadi kan sulit juga. Berarti gitu. Jawabannya adalah kita harus bikin 2 episode per minggu. Biasa kalau playoff kita 2 episode per minggu ya. Jadi nanti kita ada satu utang pertama judi. Semoga minggu depan tidak ada highlight yang gimana-gimana, nggak ada berita yang sensasional ya. Satu judi. Nah kedua nih ada satu konten kreator, dia tuh ngebedah nih guys ceritanya. Ngebedah waktu Cleveland Cavaliers dulu ketemu sama Kobe Bryant sama Lakers. Ini pertandingan antara LeBron MVP season sama Kobe Prime. Kobe Bryant Prime gitu. Nah di situ dilihat bahwa Kobe Bryant itu setiap kali nyetak skor di satu pertandingan itu isolation terus, dia nggak butuh pick and roll. Padahal di situ ada Pau Gasol, ada Lamar Odom. Kalau nggak salah Lamar Odom di tahun itu dia tidak pick and roll. Beda sama LeBron, di setiap skema serangannya Cleveland Cavaliers selalu pick and roll, point dan pick and roll. Nah itu yang nanti kita bahas. Maksudnya soal perspektif itu bahwa di kolom komentar kan rame tuh yang LeBron cupu nih harus pick and roll, Kobe dong gitu. Ada yang komen, ya Kobe mah serakah aja sih nggak. Nah nanti kita emang ada yang nyerang Kobe belain LeBron. Gue pikir sih berat sebelah sih pasti komen-komennya. Ya tetap berat sebelah. Cuma ada satu doang. Nah jangan kan gitu Paul, orang gue nge-tweet soal RUU KUHP ini aja ada yang bilang nyerang gue tetap ada. Padahal jelas-jelas semua media ngasih tahu jeleknya gimana itu KUHP. Ini masih ada yang orangnya sama kayaknya yang belain LeBron. Orangnya sama. Ya jadi gitu. Nanti kalau ada Rico kita akan bahas itu karena ini pembahasan yang gue yakin Rico juga suka sama tema ini gitu. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Thank you Paul, sampai ketemu lagi minggu depan.